nikmat. Di kesempatan yang baik ini yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan berbagai kenikmatan. Kesempatan dan terlebih kenikmatan iman Islam yang Allah masih berikan kepada kita semuanya. Harapannya mudah-mudahan dengan senantiasa kita merawatnya, dengan kita bersyukur kepada Allah, iman itu masih terus ada sampai kemudian ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harapannya mudah-mudahan kita juga dicatat oleh Allah sebagai orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang berikutnya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Harapannya kita dan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang seiman, Allah golongkan kita sebagai umat beliau yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Manakala dalam tanda kutip kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya sekuat tenaga kita apa yang beliau langgar. Dengan demikian maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala nanti menggolongkan kita sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan lagi kehadirat Allah dalam kesempatan yang baik ini kita bisa masih menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah bab tentang adab suhbah wal ukhwah wa muasyaratil khalqi wa nahwi dzalik. Jadi etika bagaimana kita berteman, bersahabat, berkawan dengan saudara kita yang tidak seiman maupun yang seiman kepada kita, seiman kepada yang sama seimannya. Dalam hal ini kita kemarin sudah kita bahas dan kita masuk ke faslun fi bayani ma'al insan li akhihi minal huquq. Jadi pasal ini menerangkan tentang hak saudara kita, sahabat kita, dulur-dulur kita sedaya ini yang harus dipenuhi oleh kita masing-masing sebagai orang yang mengaku dirinya adalah bersahabat. Jadi saudaraku sekalian, ada dua kata sebenarnya yang kemudian terus beriringan gitu. Ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Ini selalu ada. Hak dan kewajiban. Kalau memang yang pertama biasanya itu ada seseorang yang kemudian menjalankan kewajibannya dengan semaksimal mungkin, dengan tanpa memperdulikan hak-haknya, itulah orang yang kemudian, kalau saya katakan orang yang seperti ini jempol papat lah istilahnya. Jadi jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki kanan, jempol kaki kiri, jempol papat enggak. Ini berlaku bagi ya ikhwah juga, kemudian muasyarah terhadap istri kita, misalkan kalau kita punya keluarga. Yang penting kita sebagai suami laksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami semaksimal tanpa kemudian memperdulikan yang namanya hak. Ini yang pertama adalah orang yang luar biasa. Inilah orang yang bijak sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, ada seseorang yang kemudian melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan pun dia menuntut yang namanya hak-haknya. Nah, ini berarti 50-50, 50-50 berarti kan? 100-100 berarti adil. Bukan masalah. Ada yang tingkatan yang paling terakhir, dia ini dengan kewajiban-kewajibannya sendiri, dia mengabaikan. Tapi hak-haknya dia terus menuntut. Dituntut terus hak-haknya dia. Sedangkan kewajibannya dia sendiri tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia tunaikan. Orang yang seperti ini, apa namanya ya? Ya orang nggak tahu diri sama. Jadi seolah-olah dia ini
terus menuntut dan terus menuntut yang apa yang menjadi haknya. Nggak pernah nafkahi istrinya, nggak pernah mengumpuli istrinya misalnya, nggak pernah membelanjai istrinya, tapi terus dia menuntut hak-haknya dia sebagai seorang suami. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong yang nomor 3. Mudah-mudahan kita paling tidak minimal kita yang kedua tadi. Yang lebih baik adalah yang pertama. Baik saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang lagi yang kemarin pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini sudah sudah diperinci oleh para ulama, termasuk beliau yang mengkaji kitab ini. Jadi hak yang pertama yakni qadha'ul hajati wal qiyamu biha. Jadi menunaikan hajat dan memenuhinya, dan wadzalika darajat, dan itu bertingkat-tingkat. Jadi hak yang pertama ini adalah menunaikan hajat dan memenuhinya. Hajat kebutuhan saudara kita, dan kemudian kita mampu memenuhinya. Dan hak awal ini itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, adna iku al-qiyamu bil hajati 'inda su'al wal qudrah. Yang pertama, minimal paling rendah adalah menunaikan hajat manakala diminta dan mampu. Diminta dan mampu gitu. Diminta dan mampu. Dengan catatan lakin ma'al bisyashah wal istibsyah. Dengan catatan dalam tanda kurung dengan raut kebahagiaan dan wajah yang ajer. Ajer itu berseri-seri. Ketika ada saudara kita minta pertolongan kepada kita, ini adalah yang namanya nanti ketika dimintai bantuan kita hadir dan kita mampu untuk itu, maka kemudian kita laksanakan dengan catatan dengan raut kebahagiaan, wajah yang berseri-seri. Ampun gerunjel ya, yang gerunjel pun melewati batas. Ini minimal adalah memenuhi hajat, menunaikan hajat manakala diminta dan kita mampu. Dengan catatan kita senang sekali dengan apabila kita memenuhi hajat-hajat saudara-saudara kita. Itu minimal. Kemudian yang paling tengah, wa awsaquha al-qiyamu bil hawaiji min ghairi su'al. Menunaikan hajat tanpa diminta. Ini yang tengah. Kalau ada saudara kita yang seolah-olah butuh, kita berarti mampu untuk meneropong saudara kita. Dia mampu kemudian menunaikan hajat tanpa diminta. Dia repot kayaknya, dia sibuk, kita bantu. Tanpa diminta oleh saudara kita. Kita selalu hadir. Ini pertengahannya. Yang wa'a'lah, nah ini yang mudah-mudahan kita capai nanti. Yang derajat yang tertinggi. Yakni taqdimu hawaijihi ala hawaijin nafsi. Mendahulukan hajat saudara atas hajat diri sendiri. Wah, ini ya putih. Ngomongnya gampang ya. Tapi untuk mempraktekkannya, mengaplikasikannya berat. Karena bisa jadi RAM-nya 1 GB, aplikasinya 63 GB. Yo berat, akhirnya ngeblank. Ya paling boten yang tengah itu tadi. Ini butuh yang namanya proses terus kita assign. Bagaimana kita mendahulukan kebutuhan hajat-hajatnya teman, hajat-hajatnya saudara, kemudian dengan kemudian mengakhirkan hajat kita sendiri. Masya Allah, ini beratnya. Dan ini sudah dibuktikan waktu kana ba'dus salaf yatafaqqadu 'iyalu akhihi ba'da mautihi 40 sanah. Dan betul-betul telah dilakukan sebagian ulama salaf kita dulu. Beliau yatafaqqadu memperhatikan keluarga saudaranya. Setelah apa? Setelah meninggalnya 40 tahun. Coba, 40 tahun dia rawat terus. Dia perhatikan mulai dari pendidikannya, mulai dari makannya,
pendidikannya dan sebagainya. Fayuk dia hawa dia, dan kemudian kebutuhan dipenuhi oleh sandang, pangan, apa nanti dipenuhi oleh Ba'du Salam itu. Ya Allah, ini luar biasa. Ini contoh yang sangat susah. Tapi kalau kita mampu untuk latihan, terus dilatih, maka insya Allah kita mampu untuk itu. Jadi ini pun tidak dalam tanda kurung tidak pilih-pilih loh. Bukan pilih-pilih mangkel sing ninggal yang ditinggalkan ini masih muda, saya sanggup. Mboten. Rondo nom sanggup. Rondo tua mau. Ini repot. Ini pilih-pilih namanya. Siapapun dia, kok dia itu adalah saudara kita, maka kita terus kemudian butuhi kebutuhannya, penuhi kebutuhannya, keluarganya semua. Ini telah dilakukan oleh setengah daripada ulama-ulama kita yang terdahulu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hak yang pertama ya, untuk kemudian menunaikan hajat dan memenuhinya. Itu yang pertama. Dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang kedua, hak yang kedua, al-haqqus tsani alal lisan bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Hendaklah lisan kita ini bisukuti taratan. Maksudnya adalah lisan kita ini terkadang itu diam, meneng. Dan terkadang di lain waktu, di lain kesempatan kita harus bicara. Oke. Jadi terkadang lisan kita itu terkadang diam, dan juga di lain hari, di lain waktu kita harus berbicara. Nah, ini mungkin menyangkut tentang kebaikan-kebaikannya dia dan kebaikan-kebaikan persahabatan itu sendiri. Dicontohkan oleh beliau, amma sukutu fa huwa ayyaskuta an dzikri uyubihi fi hudurihi wa waibatihi. Diam di sini adalah dengan tidak menyebut aib-aibnya, kejelekan-kejelekannya. Baik dia ada di hadapan kita maupun dia tidak ada. Kalau tidak ada berarti merasanya. Kadang-kadang ada tapi kemudian kita menyinggung aib-aibnya, ngomongin aib-aibnya. Kalau kita tidak mampu untuk meritmekan kata-kata kita, maka dia akan tersinggung ya. Dia akan tersinggung. Itu pertama. Jadi jangan sampai kita kemudian menyebutkan aib-aibnya, baik dia ada maupun tidak ada. Bukankah Al-Quran itu menggambarkan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Misalkan kalau dulu ada nyanyian Nasidaria di grup Semarang tahun berapa ya? Tahun 90 berapa ya? Orang Islam itu bagai satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain merasakan. Ini berat ngomong seperti ini. Nyanyi seperti ini untuk mengaplikasikan berat. Bagaimana kita lihat begitu kompaknya. Kita kesandung kaki kita. Tiba-tiba mulut langsung innalillah atau astagfirullah. Tangan langsung megang kaki kita. Mulut nggak terima langsung meniup. Mata pun tidak terima langsung meneteskan air mata karena saking sakitnya. Apakah kita seperti itu terhadap saudara-saudara kita? Apabila ada kesusahan, kita langsung bergerak. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak usah dijawab, aku juga nggak usah begitu. Jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita merasakan hal yang seperti itu? Bukankah juga aurat itu kejelekan? Kalau auratnya, misalkan, mohon maaf, tiba-tiba pantat saya ini bolong, misalnya. Ini kan aurat. Apakah tangan ini mendiamkan? Kalau ini dibiarkan, maka seluruh tubuh ini akan merasakan malu. Kepala yo malu, mata yo malu, semuanya malu. Karena kita tidak bisa kemudian menutup aurat kita. Saudara kita ini adalah satu tubuh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga kemudian mencontohkan bahwa kalbun yanin wahid, seperti bangunan yang kemudian saling menguatkan.
saling menguatkan. Oke, jadi jangan sampai kemudian kita menyebutkan diam dengan menyebutkan aib-aibnya, dan kemudian baik dia ada di hadapan kita maupun tidak. Kemudian yang berikutnya adalah wa anir raddi alaihi wa mumaratihi wa munaqasyatihi, dan dengan tidak membantah, bukan membantah. Kemudian wa mumaratihi, mendebat, wa munaqasyatihi, dan bersilat lidah. Bersilat lidah itu, lidah bisa silat, bukan hanya tangan saja, tapi tangan lidah bisa bersilat. Tadinya paginya tempe, sore kedelai, itu loh maksudnya. Sore kedelai, malamnya tahu. Sama kedelainya, tapi disilat oleh lidah kita ini, sehingga yang hijau dikatakan biru, yang biru dikatakan, jangan sampai begitu para saudara kita ya. Jadi jangan sampai kita kemudian mendebatnya, kemudian walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Kemudian wa anis su'ali amma yukrah dhuhuri min ahwalihi. Ya. Jangan bertanya tentang apa-apa yang dia benci. Saudara kita benci dengan ini, udah jangan ditanyakan. Jangan dikorek-korek seperti wartawan. Jangan dikorek-korek terus. Ini adalah agar supaya ibadah persahabat kita menjadi baik. Kemudian yang berikutnya wa ayyaktu masirrahu walau ba'dal qati'ah. Hendaklah menyimpan rapat-rapat, merahasiakan kejelekan-kejelekannya walau ba'dal qati'ah, meskipun berpisah. Misalkan kita sudah lama di Baitul Mu'minin, kita di Baitul Mu'minin berserawung, bersaudara di sini, kemudian kok Bapak Isna ini kok tiba-tiba mudik sampai di di Jember misalnya, atau di Banyuwangi. Nah, ketika beliau sudah tidak ada di sini, udah jangan di kemudian dulu Pak Isna itu begini sampai A sampai Z tahu. Walaupun beliau sudah tidak ada, sudah tutup rapat. Jangan sampai kemudian menyebarkan yang namanya kejelekan-kejelekannya dan rahasia-rahasianya. Ini biasanya berlaku juga ketika orang suami istri bercerai. Ini naudzubillah, jangan sampai. Walaupun sudah bercerai, sebagai seorang suami, ya udah, mantannya jangan dijelek-jelekan. Istri juga begitu. Kenapa Mbak sampean mau bercerai sama suaminya? Suami saya begini, disebutkanlah kejelekan-kejelekannya. Suami juga begitu. Kenapa Mas sampean bercerai dengan istri? Bicarakanlah dia tentang kejelekan-kejelekan istrinya. Naudzubillah, jangan sampai. Kemudian yang berikutnya, wala yaqudahu fi ahbabihi wa ahlihi. Dan tidak kemudian membicarakan keburukan-keburukan saudaranya. Ya, tidak membicarakan keburukan-keburukan saudaranya. Saudaranya saya punya saudara. Si A saudara saya, dan B dia ini misalkan punya keburukan-keburukan. Jangan diceritakan. Ya, jangan diceritakan. Wala yublihu qadha ghairihi fi, dan ucapan buruk orang lain terhadapnya tidak disampaikan kepadanya. Wacul-wacul. Ya. Ada seseorang datang ke saya, tiba-tiba seorang tersebut mengatakan bahwa saudara saya ini jelek begini-begini. Saya sampaikan, Mas, tadi ada salam, saya ngobrol-ngobrol sama si B, sama aku begini. Jangan sampaikan. Ini demi kebaikan. Okay. Terus yang berikutnya, saudara sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktunya kurang berapa? Dalam 5 menit lagi. Wayang bagi ayaskutan pun 5 yukroh. Jadi dianjurkan, sangat ditekankan bagi kita untuk kemudian berdiam dari segala apa yang tidak disukainya. Pun apa yang tidak disukai saudara kita, pun bahkan usah diomongkan. Kecuali illa idza wajaba alaihi nafku fi amrin bima'rufin aw nahyin an ma'ruf. Kecuali di saat itu posisi kita harus wajib mengucapkannya. Ini dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Walam yajid rukhsatan fisukut. Dan di saat itu kita tidak pernah menemukan yang namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi untuk diam. Kalau saya diam, ini akan membahayakan saudara saya. Maka saya harus bilang, walaupun itu pahit.
Nah, ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Fa in muwajibatu bidzalika ihsanun ilaihi fil makna, karena menyampaikan hal yang demikian amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan yang namanya kebaikan dalam segi makna luar biasa. Itu ditunjukkan. Ini namanya hak yang kedua. Dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ketahuilah wa'lam annaka in talabta munazzihan an kulli aibin lam tajid, bahwa sesungguhnya Anda, kita ini, kalau untuk kemudian mencari orang-orang yang betul suci misalkan, bersih dari setiap aib, maka lam tajid, mohal, tidak akan pernah, mustahil. Bahasa Arabnya kalau susah itu namanya mustahil kan begitu. Jadi nggak mungkin lah, semua orang pasti punya yang namanya kesalahan. Kemudian waman walabat mahasinhu ala masawihi fahwal khoyah. Dan barang siapa yang kemudian keburukan-keburukannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya itu lebih banyak dari keburukan-keburukannya, maka dia inilah yang kemudian yang kita cari. Jadi berteman boleh saja berteman, tapi kalau kebaikannya dia lebih dominan, ini yang kita cari. Ataupun kebaikan jangan ditinggalkan, kita rangkul, kan begitu. Akan tetapi ketahuilah in talabta munazzahan an kulli aibin, tidak akan pernah menemukan. Bahkan Ibnu Mubarak berkata, al-mu'minu yatlubul ma'adir. Orang yang beriman itu mencari yang namanya ma'adir. Ma'adir itu adalah memberi maaf, gampang memaafkan. Wal munafik yatlubuz zannah. Orang munafik itu mencari kesalahan. Bedanya, kalau yang mukmin mencari yang namanya memberi maaf. Memberi maaf tasamu. Dodone jembar. Kemudian orang yang munafik yatlubuz zannah. Orang yang munafik ini adalah mencari kesalahan orang lain. Paling terakhir, kata Imam Fudail begini, al-futuwah ini kejantanan, itu as-safwu an zallatil ikhwan, memaafkan kesalahan tak sengaja saudara. Apapun yang diperbuat saudara-saudara kita dan itu tidak sengaja, maka kita terus jembar dodone untuk kemudian memaafkan kesalahan saudara kita. Insyaallah kita lanjut lagi di lain kesempatan apabila ada yang bertanya mungkin. Dari Pak Naki. Oke. Dari Pak Naki mau nanya. Bolehkah kita menyebut aib orang lain dengan maksud sebagai peringatan atau kewaspadaan bagi yang lain? Tapi sempat dijawab tadi. Oke. Bolehkah kita menyebutkan aib orang lain dengan bolehkah kita menyebutkan aib mengungkit aib orang lain dengan maksud sebagai peringatan atau kewaspadaan bagi yang lainnya? Oke, jadi efek ya. Jadi kalau kemudian kita menyebutkan aib orang lain dengan tujuan kebaikan diperbolehkan, tapi dengan catatan menyebut kejelekan-kejelekan saudara, istri dan lain sebagainya itu hanya satu loh ya. Hanya kemudian mencari solusi. Jangan sampai kemudian menyebut aib ini kepada orang yang salah. Jadi carilah kemudian orang-orang yang mumpuni dalam hal ini adalah dokter spesialis. Cari dokter spesialis, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang mukhlisin, yang muhsinin, itu cari. Maka ketemulah yang namanya permasalahannya. Jangan kemudian aib ini dibawa ke orang-orang yang tidak mumpuni. Kalau dibawa ke sana, maka tidak akan terjadi, tidak akan menemukan yang namanya solusi. Yang ada adalah malah bubrah. Kita harus berhati-hati, Ustaz ya. Jadi tidak mudah untuk mengungkap atau menyebutkan aib orang lain, tapi betul-betul difilter bahwa ini bermanfaat atau memang ini harus disampaikan. Kalau nggak menyampaikan, maka akan terjadi hal yang tidak baik. Tapi harus betul-betul difilter ya. Termasuk caranya, Ustaz ya. Gimana caranya? Caranya gimana? Apakah mungkin di depan umum ataukah secara pribadi? Nanti di bawahnya ada Nanti di bawah ini nanti ada pembahasannya. Di bawah ini masih banyak, tapi intinya kita ini kalau kita sebagai penutup juga mungkin ada pertanyaan lagi benar ya?
Terakhir itu. Ya tuh sih ada yang namanya barang siapa yang kemudian tidak ada dalam dirinya sunnah-sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah-sunnah para aulianya Allah di dalam hati kita, maka kemudian tidak apapun yang kita kerjakan itu seolah-olah tidak ada makna sama sekali. Kita hanya kemudian menjadi anak Adam yang hidup saja, tapi ruhnya tidak ada, seolah-olah begitu. Apa itu menjadi sunnahnya Allah itu adalah kebiasaan-kebiasaan Allah itu apa? Yakni sattarul uyub, menutupi aib hambanya. Allah itu senang, suka, dan sudah menjadi pekerjaan Allah untuk kemudian menutupi aib hambanya. Kita ini sebagai hamba, sebagai budak Allah, apakah tidak meniru apa yang kemudian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya ini? Seyogyanya kita sebagai hamba tahu bahwa ini adalah tidak baik, maka kemudian harus dan wajib kita menutup aib saudara-saudara kita. Itu adalah termasuk kebiasaan-kebiasaan Allah untuk, karena Allah adalah bersifat sattarul uyub, menutup aib hamba-hambanya. Sama kita tutup nih. Ya, waktu ada satu pertanyaan lagi, jawab dengan sesingkat-singkatnya ya Ustaz. Jika sedang di kantor, masuk waktu sholat, apakah lebih baik berangkat ke masjid sendiri atau sholat dengan teman di kantor saja? Dari Pak Rizky Pratama. Jika sedang di kantor dan masuk waktu sholat, apakah lebih baik berangkat ke masjid sendiri? Oh, betul. Jadi ini adalah kebaikan, maka kemudian ajaklah teman-temannya. Ya. Jangan hanya kemudian mengajak beli bakso sendirian, nanti jamaah sendirian, betul. Jadi beli bakso ya berjamaah, mau sholat juga bersama. Saya yang mau, ampun ya bang, diajak ya. Tapi apun dipaksa, yang penting diajak, gugurlah kewajiban kita. Dengan cara yang baik juga. Pun sampai ngoten mawon, insyaallah kajian bab adabus suhbah wal hufbah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Diberikan kemudian yang namanya orang-orang yang memenuhi hak-hak kita, memenuhi hak-hak sebagai saudara, sehingga persahabatan kita ini tidak hanya di dunia ini saja, tapi kelak persahabatan kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan sampai kita nanti tersebut dalam Al-Qur'an al-khillahu yauma idzin qorpatu nanti. Saman kok milih aku, pokoknya. Jangan sampai begitu, sehingga sekali lagi apa yang menjadi persahabatan kita di dunia ini menjadi gambaran bahwa kita kelak akan menjadi sahabat yang baik di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Apa yang Allah berikan kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.